Halo pagi, ketemu Kofran lagi. Hari ini edukasi tentang bagaimana menangani keberatan atas handling seperti ini nih. Tapi sebelumnya like subscribe dulu ya videonya Kofran. Moga kiranya berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Share kepada sahabat-sahabat agen asuransi lainnya. Oke. Nah, ada handling seperti ini. Ada nasabah bilang ke agennya, kamu boleh sih ketemu aku tapi jangan ngomong tentang asuransi ya. Gitu. Jadi boleh ketemu tapi dia nggak mau lagi ngomong masalah asuransi gitu loh. Jadi agen mesti gimana? Kan tujuannya ke sana mau edukasi tapi diminta jangan ngomong tentang asuransi. Ini sering sekali dan bahkan jadi makanan sehari-hari ya dari agen asuransi karena seakan-akan nasabah merasa bahwa agen mencari keuntungan ya kan dari mereka sehingga mereka dilarang bicara tentang asuransi, atau mungkin nasabah merasa cukup males lah dengar-dengar cerita-cerita tentang sakit, tentang meninggal dunia atau apapun lah ya yang buat mereka malah malas bahas-bahas masalah-masalah seperti itu. Nah, bagaimana kita sikap agen terhadap penolakan nasabah yang mengatakan bahwa kalau kita mau ketemu dia boleh tapi jangan bicara tentang asuransi. Ya udah ketemu aja dan berjanji tidak akan ngomong tentang asuransi. Itu yang paling penting. Yang ketemu dulu. Nanti aku nggak akan bicara asuransi sebelum mungkin kamu akan tanya aku baru aku jawab tentang asuransi. Tapi ketika nasabah tidak tanya kita nggak akan cerita tentang asuransi. Nah, tapi untuk memancing nasabah terlibat dalam pembahasan sesuatu hal yang terkait dengan asuransi, kita bisa memakai teknik-teknik yang bisa membuat nasabah akhirnya malah minta penjelasan tentang asuransi. Oke, salah satunya gini caranya ya. Mungkin kita pakai cara yang sederhana aja. Saya akan coba tanya kepada klien, kok kita kan kerja setiap hari ya kan. Harapan apa sih? Kehidupan seperti apa sih yang akan Koko harapkan ke depannya? Apa yang menjadi concernnya Koko untuk masa depan sih? Concernnya aja ya kan? Ya bilang kerja ya cari nafkah, cari uang, cari kekayaan, hidup baik, hidup makmur, kemudian happy, kemudian kalau bisa ya anak-anak sekolah dengan baik, mereka bisa dapat pendidikan yang bagus, kemudian punya masa depan yang bagus, hari tua bisa dijalani dengan luar biasa ya, ujung-ujungnya mendapatkan kebahagiaan mulai hari ini sampai seterusnya. Itu biasanya concernnya nasabah. Nah, kita mungkin akan bicara lebih spesifik aja ke nasabah. Boleh nggak contoh satu hal aja kok? Apakah hari tua seperti apa yang Koko inginkan, atau pendidikan setinggi apa yang Koko inginkan ke anak Koko? Nah, nasabahnya mungkin ambil salah satu dari hal itu. Dia bilang ya kalau aku sekolah anakku, harapanku ya dia bisa sekolah dapat pendidikan yang bagus di kampus yang bagus, dapat ilmu supaya untuk dapat digunakan di masa depannya. Nah, kita sebagai agen harus lebih spesifik lagi tanya, kok kenapa harus kampus yang bagus ya? Biasanya mereka jawab ya supaya pergaulannya juga bagus, Fran. Karena pergaulan anak muda nanti zaman segitu kan kita juga agak worry juga terhadap pergaulannya, dan juga kalau dia sekolah di tempat yang bagus atau kuliah di tempat yang bagus kan linknya juga mungkin akan bagus buat dia usaha. Nah, itu harapannya. Jadi kalau misalnya aku tanya, kok kalau misalnya anaknya minta sekolah ke Amerika, apa kok akan membolehkan mereka sekolah di Amerika? Ya enggak apa-apa, kalau memang sesuai dengan tujuannya dia dan kita memang mampu, kenapa kita nggak lakukan gitu. Oke. Nah, kok untuk sekolah ke Amerika pasti ada dua faktor ya kok ya untuk bisa sekolah di Amerika, yaitu faktor dana dan faktor waktunya kita menyediakan dana tersebut. Nah, mana kira-kira kok yang under control atau tidak bisa dikontrol oleh kita, apakah dananya atau waktunya gitu. Nah, biasanya nasabah pasti akan menjawab waktunya. Kenapa kok boleh tahu? Ya selama aku bisa kerja, selama aku masih hidup, ya aku berusaha untuk memenuhi atau men-saving uang saya untuk pendidikan anak saya. Tapi kalau memang saya nggak ada apa-apa gitu ya, atau tutup usia, ya bagaimanapun itu bisa mungkin nggak terjadi. Nah,
Kita akan bilang kok kalau yang under control itu bisa dipastikan dengan sebuah produk, ya kan? Sebuah produk yang bisa memastikan bahwa kehilangan waktu pun tapi anak tetap kuliah, apakah Koko bersedia mendengarkan solusinya itu? Nah, ketika Tasa bilang, oh iya ada ya, nah baru kita bisa minta izin dari dia, kok oleh karena itu kok kenapa saya ingin sekali mengedukasi nasabah tentang fungsi asuransi, karena kadang-kadang asuransi bukan sebagai produk yang dijual kok, tapi solusi atas solusi atas problem atau kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bisa berikan solusi, disitulah kebahagiaan seorang agen kok. Nah, biasanya setelah itu akan percakapannya masuk ke dalam yang namanya percakapan tentang asuransi, ya. Gitu ya. Jadi kita bisa giring dia dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kalau dia misalnya bicara concern kepada hari tuanya yang bahagia, ya kita tinggal tanya, kok kalau sekarang sudah mulai menabung berapa per bulannya atau per tahunnya, sehingga harapan apa yang Koko inginkan ketika nanti di usia tua, jumlah uang berapa yang Koko butuhkan di hari tua, kalau boleh tahu aja sih. Kenapa sih hari tua harus hidup makmur dan punya dana? Dia akan ceritakan bahwa hari tua butuh biaya bla 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 bla, dan kita tinggal dengar. Sama seperti tadi terkait dengan pendidikan, ya kalau kita memang masih kerja, kita akan nabung uang itu kan, investasi. Nah, masalahnya ada satu hal yang tidak bisa dikontrol, yaitu waktu. Nah, teman-teman bisa ambil dari sana nih. Kalau teman-teman bisa sampai membuat dia mau bercerita, dan kita sebagai agen asuransi hanya memberikan solusi, itu aja. Oke, terima kasih, selamat pagi, dan kiranya video yang Kofran buat bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Tetap semangat rekan-rekan, percaya bahwa apa yang kita jalankan hari ini sebagai agen adalah hal terbaik yang bisa kita sumbangsikan buat kehidupan banyak orang. Itu aja, Cayo.